selagi matahari terbit, sate itu tetap jaya, tetap jaya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada adik senior yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga boleh tiba di pondok saya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang punya hubungannya dengan olahraga, dalam hal ini pencak silat Setia Hati Ternate di Nusa Tenggara Timur ini. Awalnya sebetulnya saya tidak punya keinginan sama sekali untuk mengikuti olahraga, dalam hal ini pencak silat Setia Hati Ternate, karena punya alasan bahwa ada banyak perguruan-perguruan yang saya lihat dan berkembang pada waktu itu. Tidak salah itu tahun 70-an. 70-an, karena dengan melihat banyaknya perguruan-perguruan yang sudah mulai berkembang sepertinya Gagak Hitam, Bersediri, dan perguruan-perguruan lain, saya tertarik ke situ. Saya bahkan sampai juga saya terlibat ke situ untuk latihan-latihan. Tapi dalam perjalanan latihan itu saya rasanya tidak aman begitu. Tidak aman karena saya melihat mereka latihan itu lebih banyak mengandalkan fisik, lebih banyak mengandalkan fisik, sehingga perguruan yang mereka buka dan latihan sampai merekrut begitu banyak warga, tapi kelihatannya mereka tidak memahami arti sesungguhnya daripada perguruan itu. Sehingga begitu habis latihan, mereka latihan sudah memiliki ilmu yang tinggi, mereka mulai banyak kasih tunjuk, bahkan ada perkeahlian, dan pada akhirnya memalukan perguruan yang ada, termasuk juga dengan guru-guru, guru-guru yang ada. Akhirnya saya keluar, saya tidak punya keinginan ke situ. Nanti setelah tahun 80-an, 80-an, mulai masuk tahun 80-an itu, ini saya dengar Pak Nasikun. Pak Nasikun dia bawa perguruan ini dari Jawa, khususnya di Madiun atau dari Bandung. Nah, awalnya latihan itu Pak Nasikun hanya kasih latihan anaknya mereka. Anaknya ada 2 orang awalnya itu. Latihan itu di Tugu, di Selam situ. Pas di rumah belokan itu, ada belokan di depan Tugu itu, berhadapan dengan benteng. Jadi latihan saya pergi nonton. Saya nonton, saya lihat, wah ini perguruan ini bagus sekali. Benar keras tapi seninya itu indah. Dan pada akhirnya saya punya niat ke situ. Saya ingin untuk latihan. Karena saya lihat mereka latihan, Pak Nasikun kasih latihan anaknya, lalu saya pulang, saya mulai ajak.
saya ajak beberapa teman panti asuhan situ, mari kita ikut latihan. Nah, hampir kita di panti asuhan itu ada sekitar 10 orang kami ikut latihan bersama dengan anaknya Pak Nasikun. Tapi teman-teman yang lain semuanya pada keluar, mungkin tidak tahan karena latihannya keras sehingga mereka keluar, tapi saya tidak. Saya tetap latihan dan waktu itu ini saya bersama dengan kakak saya Hilar Kiang. Kakak saya Hilar Kiang, kami 2 orang latihan bersama anaknya, ada 4 orang. Pak Nasikun punya anak ini 2 orang. Kami latihan dan akhirnya anaknya karena masih kecil, ya sekolah dan sekolah menuntut harus banyak belajar, akhirnya Pak Nasikun kasih berhenti anaknya. Lalu saya dengan kakak Hilio Arkiang yang tetap latihan terus. Nah, kemudian saat itu ada perlombaan itu, ya saya tidak tahu perlombaan untuk tingkat nasional ya, tingkat nasional itu mau pertandingan di ujung pandang, ya, pertandingan di ujung pandang, dan itu harus ada seleksi, dan ada pertandingan. Dan waktu itu saya dengan Kak Ili diandalkan untuk bawa nama perguruan pencaksilat SHT Setiahati Terate, tapi karena saya ini badannya ya tidak kuat, badannya kurus, dan memang latihannya belum terlalu lincah, dan akhirnya kakak Hili ini yang ditunjuk, jadi dipercayakan untuk naik ring. Dan akhirnya kakak Hili begitu naik dari malam pengisian semifinal sampai pada final, kakak Hili yang bawa nama SHT, ya, bawa nama SHT. Kemudian Pak Nasikun mengandalkan Kak Hili harus pergi pengesahan di Madiun. Dan waktu itu kakak Hili sendiri yang pergi ke sana bersama dengan Pak Nasikun. Setelah pulang dari pengesahan, kakak Hili dipercayakan untuk membuka perguruan. Jadi yang kasih latihan saya dengan kakak Hili, latihan berjalan selama 2 bulan, baru Kak Isi masuk, ya. Kak Isi masuk, lalu kita 3 Kak Isi waktu latihan dari pertama, walaupun dia warga baru, dia masuk, tapi karena dia lincah, dia orangnya gesit, ya, ulet, kuat, dan permainan seninya indah sekali. Dan akhirnya Pak Nasikun percayakan kami 3 orang untuk tetap tangani atau atur ini perguruan. Nah, kami latihan pertama itu di Selam. Di Selam ada beberapa yang sudah masuk, warga sudah mulai bertambah, sekitar ya ada 30-an orang, termasuk juga dengan teman-teman dari panti yang sudah keluar. Itu salah satunya Pak Guru Beam Letiti, terus Obaja juga sempat masuk, Mika Baksuni juga sempat masuk, dan kami mulai latihan, dan akhirnya perguruan ini mulai terkenal. Terkenal itu di saat kita bertanding, dan kita waktu ikut bertanding itu tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang kalah, semua itu menang terus, dan mulai dari situ SHT mulai punya nama. Dan dia mulai punya nama, dia berkembang, dia mulai buka lagi cabangnya di Fontaine. Ya, buka lagi cabang di Fontaine, dan itu ditangani oleh Martin Raja. Nah, Martin Raja ini, itu kami sama-sama pergi pengesahan di Madiun. Jadi kami angkatan kedua. Setelah Hili, saya dengan Esi, Martin Raja dengan Mika Baksuni. Ya, Mika Baksuni, kami pergi pengesahan di sana, dan kami pergi itu ya dengan kapal laut. Ini kapal hewan. Kapal hewan itu selama kami jalan itu 4 hari.
selama 4 hari kami tiba di Madiun. Setelah itu kami mulai ikut semua persyaratan-persyaratan yang diminta. Lalu sampai hari hanya kami mengikuti acara pengesahan dengan baik. Dengan baik. Kemudian kami pulang lagi dengan kapal laut juga selama 4 hari. Kemudian sampai Kupang, SAT ini mulai berkembang di mana-mana. Ya, berkembang di mana-mana. Ada yang buka di Atambua. Ya. Ada buka di Atambua. Kemudian ada juga buka di kampus Undana. Ketuanya Pak Soehardo. Ya, Pak Soehardo yang buka pertama di Undana. Setelah itu dia mulai berkembang sampai di Sumba, ya, sampai di Sumba dan di tempat-tempat yang lain, ya, karena banyak warga yang sudah pengesahan, kemudian mereka mulai kembangkan dan ternyata SHT itu ya tetap jaya. Jadi ada istilahnya selagi matahari terbit, SHT itu tetap jaya, tetap jaya. Nah, menyangkut dengan saya, sebetulnya saya punya keinginan juga untuk buka perguruan, tapi ya ini soal jabatan ya, soal jabatan tidak mungkin saya harus melayani, kemudian saya harus buka perguruan. Nah, itu tidak ada masalah, cuma hanya persoalannya siapa nanti yang bisa membantu saya ketika saya laksanakan pelayanan nanti perguruan ini, siapa yang harus tangani, dan tentunya dia akan macet juga. Itu yang saya tidak mau. Tapi di dalam hati saya tetap senang, ya, tetap senang dengan perguruan pencaksilat Setia Hati Ternate. Dan saya juga adalah warga tingkat 1, saya juga sudah memiliki mori, tapi mori itu saya tidak gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan iman saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya merasa bahwa memori itu adalah lambang perjuangan. Ya, lambang perjuangan, karena kami latihan, ya, ambil memori itu kami latihan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Jadi saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik buat saya, walaupun kami latihan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, tapi kami tetap tegar, ya, kuat, dan bahkan sampai selesainya pengesahan, saya merasa bahwa saya dikuatkan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, saya rasakan itu semua. Sehingga di dalam setiap pelayanan, tapi hasil perjuangan saya dalam pengesahan kain mori itu, ya saya masih tetap simpan. Ya. Saya tidak menyembah dia. Saya tidak menyembah dia, tapi saya menganggap itu adalah perjuangan, dan sampai sekarang mori ini saya masih pegang, dan ternyata mori ini juga sangat menolong saya dalam soal pelayanan. Karena prinsip saya itu istilahnya men sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Karena itu saya himbau kepada teman-teman baik tingkat 1 maupun tingkat 2, ya, tetap kita harus pertahankan perguruan kita, walaupun ya guru senior kita sudah meninggal, tinggalkan SHT, tapi saya sarankan kepada teman-teman, khususnya tingkat 1 maupun tingkat 2, mari kita tetap bersama-sama, ya, tetap bersama-sama membangun ya perguruan ini. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Jadi teman-teman yang sudah latihan, tetap kuat, tetap latihan dengan sungguh-sungguh, karena dengan perguruan ini bisa menolong kita dengan berbagai apapun yang kita mau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.